Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naval Sanifada Musidki dengan NIM 12070708085. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang aerogel. Nah, yang pertama saya akan menerangkan tentang sifat fisiknya, kedua ada sifat kimianya, lalu proses sintesis atau pembuatannya, yang keempat aplikasi yang bisa digunakan dari aerogel. Yang pertama, mari kita sedikit lihat apa itu aerogel. Aerogel adalah zat berdasar silikon dan merupakan benda padat kepadatan terendah di dunia. Dia terbentuk dari 99,8% udara dan foam yang kaku dengan kepadatan 3 mg per cm kubik. Versi terbaru dan teringat dari zat ini memiliki massa jenis hanya 1,9 mg per cm kubik dan diproduksi oleh Lawrence Livermore National Laboratory. Dia dijuluki frozen smoke atau blue smoke. Selanjutnya, lanjut ke sifat fisik. Nah, sifat fisik dari aerogel tersebut adalah dia terbentuk dari 99,8% udara dan foam yang kaku dengan kepadatan 3 mg per cm kubik. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, versi terbaru dan teringan dari zat ini memiliki massa jenis hanya sebesar 1,9 mg per cm kubik. Bisa dibayangkan bahwa padatan dari aerogel ini sangat ringan. Dan aerogel ini diproduksi oleh Lawrence Livermore National Laboratory. Dia dijuluki frozen smoke atau blue smoke. Dia tampak kebiruan karena silikon dioksida yang menyebarkan panjang gelombang yang pendek dari cahaya sama seperti udara di langit siang hari. Di cahaya sama seperti udara di langit berlawanan dengan penampilan yang kosong, diaphanous. Dia sekeras foam plastik bila dipegang. Aerogel juga memiliki sifat yang menarik, memiliki struktur dendritik yang tinggi, konduktivitas termal yang sangat rendah, kira-kira sebesar 0,017, yang memberinya sifat insulatif yang luar biasa, dan titik leleh di 1200 derajat Celcius. Kita lanjut ke sifat kimianya. Nah, sifat kimia aerogel pada awalnya, aerogel terbentuk dari senyawa kimia silikon dioksida atau disebut juga sebagai silika, mempunyai susunan kimia SiO2 atau SiO2X H2O. Silika merupakan senyawa yang banyak terdapat di alam, namun keberadaannya di alam tidak dapat tidak dalam kondisi bebas, melainkan terikat dengan senyawa lain baik secara fisik maupun kimia, seperti pada tanaman, bambu, gandum, dan lain sebagainya. Aerogel adalah materi solid berpori yang memiliki karakteristik luas permukaan yang besar, porositas besar, densitas rendah, konstanta dielektrik yang rendah, konduktivitas panas yang rendah, transmisi optik di daerah tampak yang tinggi, hingga harga indeks refraksi yang rendah, dan kecepatan bunyi yang rendah. Nah, selanjutnya ada proses sintesis. Di sini step pertama, prosedur solvent kalaksis dan mixture itu adalah di mana penyatuan cairan yang bernama aloksida senyawa tetraetoksilen dan tetramethoxylane atau TMOS. Nah, sini diaduk di sumber yang saya tonton, eh, dia itu diaduk bersamaan dengan natrium silikat selama 30 menit secara konstan. Lalu terjadilah gel formation. Gel formation itu gelnya sudah terbentuk dan pada proses aging ini dia itu ibaratnya memperkuat fondasi gel tersebut karena gel yang bukan memperkuat, membentuk cairan tersebut agar menjadi gel. Nah, lalu ada fluid exchange. Karena di dalam gel tersebut masih terdapat air, fluid exchange ini dia akan maksud saya metanol. Nah, eh, ya metanol air benar air, si cairan air tersebut akan diganti oleh cairan metanol dengan cara direndam selama berhari-hari dengan perharinya diganti dengan cairan metanol yang baru. Lalu masuk ke step drying. Drying itu bisa dibilang masih di fluid exchange. Setelah menggantinya dari air ke metanol, lalu cairan metanol tersebut akan diganti oleh cairan liquid karbon dioksida. Nah, lalu masuk ke drying. Drying itu proses di mana perubahan liquid
karbon dioksida menjadi gas karbon dioksida dengan cara dipanaskan liquid tersebut hingga menjadi supercritical fluid. Nah, setelah menjadi supercritical fluid, maka proses tersebut akan mengganti cairan yang ada dalam gel menjadi gas karbon dioksida. Setelah melalui proses drying tersebut, akan jadilah aerogel, di mana yang akan berwarna seperti langit dan terlihat kosong. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian aerogel. Pengaplikasian aerogel yang saya temui sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil ketiga ini karena dapat diaplikasikan pada elektronika. Nah, yang pertama ada thermal insulator dengan konduktivitas thermal rendah, maka material ini dapat tahan terhadap suhu tinggi. Insulator yang baik dan transparan dapat diaplikasikan pada isolator pendingin portable kaca jendela. Selanjutnya ada sensor dengan sifat densitas rendah, maka material ini memiliki padatan namun sangat ringan, dapat diaplikasikan pada sensor, katalis, dan media penyimpanan bahan bakar. Akustik, material ini memiliki kecepatan suara rendah hingga sangat baik dijadikan bahan kedap suara. Ya, mungkin sekian penjelasan aerogel yang sangat singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Noval Sandi Musiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.